Bersama 6 orang anaknya, pasangan Muhammad Arasy Arifin dan Lastri hidup di gubuk kayu sejak 10 tahun silam. Gubuk yang terhimpit pembangunan ruas tol Kunciran Bandara Suta ini berada di Kelurahan Kunciran Induk, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Gubuk tentu jauh dari kondisi layak huni. Begitu pula gubuk yang dihuni warga Kampung Gempol ini. Kondisinya memprihatinkan. Selain kotor, gubuk ini gelap karena tak memiliki penerangan. Di dalam gubuk yang dihuni Arifin, istri, dan 6 orang anaknya ini hanya terdapat 1 tempat tidur. Ya, tempat tidur itu mereka gunakan bersama-sama untuk beristirahat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, Arifin hanya mengandalkan pendapatan dari keahliannya mengobati orang sakit. Dari sini dari tahun 75. Ini dari awal emang tinggalnya di gubuk sepertinya atau gimana, Pak? Enggak, dari rumah. Terus? Kejadian 2007 dihancurin rumah ini aja. Kita kirim gubuk sama keluarga kita aja sendiri. Yang lain udah pada Itu yang hancurin siapa, Pak? ya katanya udah jual malam itu. Lastri sang istri masih mengandalkan kayu bakar untuk memasak makanan sehari-hari. Mereka bahkan mengaku sempat mengonsumsi air comberan selama beberapa tahun karena tak mampu membeli air bersih. Saudara-saudariku yang terkasih, baru saja kita menyaksikan tayangan berita yang merupakan gambaran kemiskinan di sekitar kita. Menjadi refleksi untuk kita, sebenarnya bagaimana identitas diri kita? Apakah kita ini orang miskin yang memerlukan bantuan materi? Atau kita ini orang kaya yang justru kurang memperhatikan kebutuhan sesama? Kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin di dalam perikop Injil Lukas yang menjadi pokok permenungan kita hari ini merupakan ajaran Tuhan Yesus bagaimana kita harus bersikap di dalam hidup. Injil Lukas bagi kita dapat kita maknai bagaimana kita harus melakukan tindakan belas kasih di dalam hidup kita sehari-hari. Menjumpai orang miskin bukan hanya soal materi yang dapat kita berikan, tetapi bisa jadi suatu semangat, peneguhan, penghiburan, ataupun perhatian serta kepedulian kita kepada mereka. Mendoakan mereka yang berada di dalam ketunaan perlu kita lakukan, di mana kita tidak dapat membantu atau melakukannya sendiri. Kita percaya Tuhan sendiri yang bertindak di dalam hidup mereka. Syukur-syukur apabila kita memiliki materi yang cukup, kita dapat membagikan sebagian milik kita untuk mereka yang membutuhkan. Ada pepatah, memberi tidak akan memiskinkan kita, justru mendatangkan rahmat yang semakin berlimpah. Saudara-saudariku yang terkasih, di masa pantang dan puasa ini, kita diajak untuk bermati raga dan menyumbangkan sebagian milik kita, berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Dan tentunya kita juga perlu untuk memartabatkan orang miskin. Kita ini, siapapun kita, adalah makhluk yang berharga di mata Allah. Maka marilah kita saling menghargai satu sama lain, mau berbagi dengan orang lain, semakin peduli dan semakin memperhatikan sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kita. Dengan demikian kita menjadi duta belas kasih Allah dan saluran rahmat Allah bagi sesama. Berkah dalam.